Halo, ketemu lagi di Kokodion YouTube channel. Don't forget to like, komen, share dan subscribe. di channelnya Kokodion. Hari ini kita akan ngobrol tentang mobil Daihatsu F75 atau di Indonesia dikenal dengan Daihatsu Rocky. Nah, Daihatsu Rocky itu sempat tren atau terkenal pada tahun 80 sampai dengan 1990. Nah, pada saat itu sepertinya mobil ini jadi inceran atau jadi barometer buat pengguna-pengguna Jeep atau orang yang hobi Jeep pada zaman itu. Cuma Kokodion baru punya Daihatsu Rocky ini dapat kesempatannya di tahun 2020. Ya, warnanya hijau. Keluaran tahun 1991. Nah, sejarah Daihatsu Rocky itu mobil ini terkenal dari tahun 80 sampai dengan 1990. Nah, di sekitar tahun 96 dia sudah menggunakan sistem yang berbeda. Nah, kalau yang tahun edisi yang pertama ini atau yang dikenal dengan F75, suspensinya masih menggunakan per daun atau per pikul. Tapi kalau generasi keduanya atau yang disebut dengan Daihatsu Rocky Independent, pernya sudah menggunakan per keong atau independent gitu ya. Nah, kalau ada yang salah mohon dikoreksi, silakan tulis di kolom komentar. Kita sama-sama belajar di channel ini. Ya, untuk mesinnya kurang lebih tetap sama man tipe DL. Nah, cuma yang di edisi pertama yang di sekitar tahun 84-an, si Rocky ini masih menggunakan sistem timing gear. Nah, kalau yang Kokodion punya tahun 91 sudah menggunakan timing belt, termasuk juga untuk yang mobil tahun 96 atau yang independent dia sudah timing belt. Artinya mungkin secara suara dia itu lebih lebih halus. Tapi kalau di tenaga katanya kalau yang timing gear itu lebih bandel perawatannya dan tenaganya lebih badak. Yuk kita lihat mobilnya. Untuk yang 91 dia sudah mengalami facelift atau lampunya ini sudah menggunakan lampu kotak. Ya, kebenaran yang punya Kokodion masih cukup ori karena Kokodion dapat dari tangan pertama. Nah, masih menggunakan lampu iki made in Japan. Ya, ke bawahnya pun sama, masih menggunakan produk yang sama, yaitu produk Iki, mereknya Iki. Jadi masih made in. Nah, di tengah grillnya itu ada tulisan Daihatsu. Ya, mungkin ini pernah lepas, jadi ada ini. Tapi Kokodion udah punya serepnya, tulisan Daihatsu, dan di sini mestinya ada logo 4x4. Itu udah ada, nanti kita tinggal pasang. Ya, sama semua. Nah, juga untuk generasi ini bempernya tetap masih menggunakan bahan kaleng, dan tapi dia sudah sedikit lebih panjang. Ya, jadi bempernya sudah sedikit lebih panjang. Plat nomor posisinya ada di tengah. Nah, kita ke samping. Strippingnya menggunakan stiker garis seperti ini. Sama sennya juga masih pakai Koito. Ya, masih original. Stikernya memanjang garis ke belakang full, dan di belakang ada tulisan 4x4. Ya, juga spionnya ini masih manual, tapi bisa di setel dari dalam. Dia manual. Nah, ini fleksibel gitu ya. Terus kita ke samping, ini hanya tambahan ada sedikit aksesori, yaitu footstep dari pipa. Jadi aksesori ini memang keluaran tahun 90-an dan tidak pernah dilepas. Ya, cuma pelek Kokodion sudah menggunakan pelek option Avantec, lebarnya 8 in, lebar 8 in, menggunakan motif bolong-bolong dengan 8 hole. Ya, seperti ini, berwarna hitam, dibalut ban Bridgestone Dweller AT, tipenya 697 kalau nggak salah, dengan diameter 30 dikali 9,5 dikali 15 inch. Kembangnya cukup tebal. Ya,
Yang sangat membedakan dengan Daihatsu TUF GT yaitu sasis TUF Rocky ini sedikit lebih panjang dibanding dengan TUF GT. Nah, yang paling mencolok adalah desain di belakangnya. Dia menggunakan hardtop yang bisa sebenarnya dibuka bongkar pasang. Ya, di sini ada kaca panoramik dan di bawahnya ini menggunakan kaca sliding atau kaca dorong. Ya, seperti ini. Di belakang juga sama, bannya pakai ban Bridgestone. Nah, sedikit ke belakang, mobil ini mempunyai ban serep yang untuk menambah kesan gagahnya sebuah Jeep. Bannya itu digantung di pintu. Cuma sayangnya tidak seperti kakaknya si TUF Kebo. Dudukan ban serepnya dia menggunakan dudukan sendiri, tapi kalau ini nempel di pintu gitu, ada di pintu belakang. Dan pintu belakangnya ini terbuka seluruhnya, lebar, luas ya, kacanya satu bidang penuh. Beda dengan versi luarnya Daihatsu Ruger atau Toyota Blizzard, yang versi Indonesia tidak ada defogger, kaca defoggernya, dan tidak menggunakan wiper belakang. Ya, di sini ada emblem Rocky. Di sini ada merek, di lampu plat nomornya ada tulisan Daihatsu dan di situ plat nomornya. Juga injekan kakinya seperti ini. Dari dua papan besi nih, kiri kanan. Dan di tengah-tengah ada tempat untuk derekan. Ya, penarik. Nah, di ujung bumper-bumpernya menggunakan plastik nih, aksesoris plastik, tapi masih cukup rapi. Dan juga kaca belakangnya masih Koito mereknya, masih originalnya. Nah, ya. Nah, di sini yang bikin seru dan membuktikan kalau mobil ini mobil jadul dan masih terawat sampai hari ini. Masih ada stiker-stiker zaman dulu, radio Sonora, pokoknya itulah. Tapi di sebelah kanan ada stiker Kokodion. Nah, ini dia yang Kokodion bilang per daun atau per pikul. Nah, ini dia pernya tuh ya, per pikul. Ini dia, atau per daun ya teman-teman. Sudah ada stabilisernya di kolongnya. Seperti inilah. Memang mobilnya baru dapet, jadi belum sempat terlalu bersih-bersih. Kita ke samping kiri masih sama posisinya. Di depan spakbor ada tulisan atau ada emblem Daihatsu Rocky yang terbuat dari plastik, bukannya stiker Rocky-nya ya. Seperti itu. Mungkin teman-teman penasaran mau lihat dalamnya seperti apa. Apakah mobil tahun 91 ini sudah acak-acakan atau apakah masih cukup rapi interiornya? Yuk kita lihat dalamnya. Ya, dan inilah bagian dalamnya. Jadi bahan dashboardnya itu sudah semuanya plastik, beda dengan saudaranya atau kakaknya itu TUF Kebo yang masih kelihatan besi-besinya. Jadi ini dashboardnya masih udah plastik-plastik, sudah sedikit lebih modern ya. Nah, ini dia. Di sini ada saklar lampu sen, dan lampu utama dan lampu senja. Nah, di situ lagi ada tempat pengaturan AC-nya, ada tombol-tombol AC, ada udara dari luar dari dalam, ada tombol termis. Di sini tombol AC buat pelan kencang, dan nah ini adalah lubang kisi-kisi AC-nya. Masih cukup rapi teman-teman, dashboardnya masih cukup rapi ya. Di situ kiri, sebelah kiri, dan di sini ada penunjuk jam, terus ini kompas atau apa ya, sama di sini voltasenya gitu. Nah, di sini ada lampu-lampu full drain, oli dan cas, dan ada temperatur. Nah, di sini kilometer. Nah, di sini jelas banget tuh. Kilometernya baru 221.400,3. Ya, 221.000.
Nah, di sini ada RPM. Dan di situ ada lampu 4 WD. Nah, yang paling ketara ini dia. Di sini gearboxnya sudah atau transmisinya sudah menggunakan 5 percepatan. Nah, dan di situ ada tuas 4x4. Kita bicara ke interior lain lagi. Ini dia rupanya ya. Nah, kulit joknya loh masih original, masih mengkilat banget, luar biasa tuh. Headrestnya masih kelihatan banget. Oh, luar biasa kan, masih kelihatan banget. Ini dia semua. Jok sebelah kiri pun belum ada yang sobek ya teman-teman. Nah, itu dia. Ini kalau kita lihat jok bagian belakang, oh, luar biasa. Jok bagian belakangnya pun sama, masih ini masih mulus jok bagian belakangnya ya. Juga karpet bludru-bludrunya. Nah, karpet ini masih ada tulisan Rocky-nya nih. Tuh ya, karpet bludrunya pun masih utuh lantainya. Dan di pintu pun masih terekam jelas. Bukannya terekam jelas, masih nampak stiker-stikernya nih. Oli transmisi, ya, oli transfer case. Nah, ini dia. Dan di sini penggunaan gigi transfer dan anjuran. Mobil ini berwarna hijau. Nah, kita sekarang bagian ke ruangan mesin, ya. Teman-teman, demikian tentang Daihatsu Rocky 1991 milik Kokodion berwarna hijau ini. Nah, sejarah mobil ini adalah Kokodion dapatkan langsung dari pemilik pertamanya. Dan buat teman-teman yang minat dengan mobil ini, silakan DM Instagram Kokodion. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Koko dengan cara tekan like dan juga tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, karena dengan nyalakan lonceng teman-teman pasti akan mendapatkan pemberitahuan apabila Kokodion akan mengupload video terbaru. Oke, tetap jaga kesehatan dan ketemu lagi di video berikutnya. Dadah and God bless you.